Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan sinodal GKP hari ini mengajak kita membaca surat Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Surat Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Mari saudara-saudaraku, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Ya Allah, ya Bapa di sorga, urapi kami dengan Roh Kudus. Kami ketika Engkau beri kesempatan kepada anak-anak-Mu ini untuk membaca Alkitab, merenungkannya, dan hendak menemukan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah kami dikuatkan untuk dapat terus mewujud nyatakan kebenaran Allah sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh hadir sebagai pribadi-pribadi yang bermakna, yang menjadi berkat dan berbuah banyak untuk ketinggian nama Allah. Kami menantikan sabda-Mu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roma 10 ayat 4 sampai 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Hosiana. Selamat pagi, salam saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya berkesempatan mengunjungi keluarga besar di Tasikmalaya. Dan saya ngobrol dengan saudara-saudara. Salah seorang saudara saya memang sangat antusias, Bapak Ibu Saudara, kalau membicarakan soal-soal iman begitu ya.
Dia berkata begini, John, panggil ke saya John ya, karena saya adiknya. Tapi dia tahu saya pendeta. Pernah dengar sang debater katanya dengan berapi-api. Sang debater. Iya, sang debater tuh di YouTube ramai itu, luar biasa ya katanya. John, tidak ada yang bisa melawan dia kalau soal berdebat tentang kekristenan. Oh, hebat banget. Semua apologet, orang-orang sebelah agama lain takut katanya menghadapinya. Masa sampai begitu, saya bilang. Lah emang gak pernah lihat katanya YouTube-nya. Ya pernah lihat sekali, tapi ya saya gak tertarik kata saya. Tapi aku gak tertarik. Kenapa sih kok gak tertarik katanya gitu ya. Ya gimana ya. Nanyanya sungguhan ini, serius ini kesannya ya. Saudara, kenapa saya tidak tertarik kepada perdebatan tentang iman di YouTube begitu. Dari orang-orang yang merasa hebat, mengaku hebat dan memang luar biasa hebat dari sisi atau pintar berbicara. Saya berkata seperti ini kepada saudara saya. Apakah debat tentang agama, tentang iman itu memang membangun? Pertanyaannya, apakah iman bisa diperdebatkan? Saya bilang begini. Atau kalau begini, taruhlah kalau orang lain merasa kita kalahkan. Apakah dijamin dia akan makin simpati dengan kita, dengan keyakinan iman kita? Atau bukan sebaliknya yang akan terjadi, dia akan makin sakit hati, menjadi sakit hati. Apakah tujuannya beragama, beriman itu untuk mengalahkan iman, klausul iman, klaim iman orang lain? Apa begitu kata saya? Dia malah bingung Bapak Ibu Saudara. Ya namanya juga dengan saudara jadi belak-belakan, ceplak-ceplos gitu ya. Saya bilang begini lagi, gini, kita kan tahu di gereja diajarkan 3 tugas panggilan gereja. Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Gak ada tuh perintah keempat untuk mengalahkan klaim kebenaran iman dari agama lain. Gak ada, saya bilang. Begitu kan ya. Gak ada tujuan utama menjadi gereja itu untuk menjadi pemenang-pemenang berdebat, kata saya. Ya Bapak Ibu Saudara, karena juga ngobrolnya santai, terus aja kita ngobrol. Gini Bang, kata saya. Saya itu gak berminat berdebat soal iman tentang agama lain. Mengapa? Karena saya sungguh tidak merasa memiliki pengetahuan seujung kuku pun tentang agama saudara saya itu, tetangga saya itu. Seujung kuku pun saya merasa tidak punya pengetahuan tentang agama mereka. Sehingga kalau saya berdebat bisa salah. Bahkan pasti salah kata saya. Saya aja hampir berusia 60 tahun sekarang. Menggumuli iman sendiri saja belum bisa dikatakan sempurna. Belum bisa dikatakan baik atau sangat baik. Apalagi berbicara tentang iman, kepercayaan, keyakinan orang lain untuk didebat. Saya merasa tidak punya kewenangan. Iya, tapi itu pandai sekali ngomong ya. Iya, saya bilang. Pastilah seorang apologet terkenal pasti pandai ngomong. Tapi ingat, yang pandai ngomong belum tentu pandai berdoa. Yang pandai ngomong belum tentu pandai memberi maaf, kata saya. Yang pandai ngomong belum tentu dia menjadi yang pandai berkorban, kata saya. Yang pandai ngomong belum tentu menjadi atau tidak selalu menjadi yang pandai bekerja.
Mending mana pandai berdebat atau pandai bekerja, kata saya begitu. Ya Bapak Ibu Saudara, kurang lebih seperti itu percakapannya. Saya kira cukup bermanfaat juga ya. Sehingga jelas kalau ada pertanyaan, mengapa sih pendeta-pendeta dari PGI itu kok pada diam saja itu mendengar kutukan, hujatan dan sebagainya begitu ya Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi memang agama bukan untuk diperdebatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri ada banyak orang di sekitar kita. Ada keluarga, keluarga dekat, keluarga jauh, ada sahabat-sahabat kita, ada rekan-rekan kita, rekan-rekan bisnis, rekan-rekan sekantor, rekan-rekan sepekerjaan dan sebagainya. Kita memang tak bisa menyangkal bahwa kita hidup dalam keragaman Bapak Ibu Saudara. Dalam kemajemukan. Kemajemukan suku, kemajukan bahasa daerah, kemajemukan kepercayaan terhadap Tuhan. Kemajemukan agama atau keyakinan saudara. Nah hidup dalam keragaman sebagai satu saudara sebangsa. Sebagai satu saudara-saudara setanah air. Dan karena itu memang tak bisa dihindari Bapak Ibu Saudara, kita akan terus juga mendengar klaim-klaim kebenaran iman dari saudara-saudara kita yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu mari kita perhatikan apa yang kemudian terjadi. Ada yang terjebak pada relasi yang kurang berharga menurut saya, bahkan tidak berharga. Relasi di mana terjadi saling mencela, saling menyalahkan dan saling menghujat. Itu yang pertama. Ada kemungkinan lain juga. Ada di antara orang-orang itu, di antara kita yang kemudian menggelar semacam forum obrolan gitu ya. Diskusi. Biasanya diskusi semacam ini juga menjadi tempat, menjadi wadah, ajang untuk saling menunjukkan kebenaran teori masing-masing. Ya kurang bermanfaat juga sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Kalau sebatas itu. Tapi ada juga yang bersedia melangkah lebih jauh. Mencoba lebih dalam. Melakukan hal yang bermanfaat di tengah keberagaman. Mengadakan dialog. Lalu membuat kerjasama lintas iman misalnya. Mencari titik-titik temu. Membuat kegiatan-kegiatan bersama. Ya bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah ada banyak yang bisa dilakukan? Sangat tergantung pada kesempatan dan semangat kita. Dan lebih banyak menurut saya Bapak Ibu Saudara adalah yang kita yang menjalani kehidupan ini. Berupaya, berjuang untuk melakukan ajakan iman kita dengan baik. Mewujudkan perkara-perkara yang berharga sesuai dengan panggilan iman, panggilan keyakinan kita. Sambil meyakini bahwa saudara-saudara seiman kita yang lain juga, yang beragama lain, yang berkeyakinan lain, juga melakukan hal yang sama seperti kita. Hidup baik, hidup berharga, melakukan panggilan imannya. Saudara dalam Tuhan ini menurut saya lebih penting, lebih berharga. Kita melakukan segala perkara sesuai dengan ajaran dan panggilan kebenaran sambil meyakini bahwa umat lain juga melakukan hal yang sama. Melakukan kebaikan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga tidak harus muncul saling curiga. Dengan keyakinan bahwa semua ajaran iman itu mengajak kita melakukan hal yang baik. Mengajak umatnya melakukan hal yang berharga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam rangka renungan ini satu hal yang harus menjadi pegangan kita. Bahwa klaim kebenaran itu milik Allah. Jangan kita rebut. Jangan kita caplok. Seakan-akan klaim kebenaran itu menjadi hak kita. Lalu kita menghukum, memvonis sesama kita. Saudaraku dalam Tuhan, ingatlah manusia itu ciptaan Allah. Bukan hanya kita ciptaan Allah.
seluruh manusia, semesta, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu ciptaan Allah itu baik. Kita tahu ciptaan Allah itu mulia. Artinya bukan hanya kita saja yang baik. Bukan hanya kita saja yang mulia. Tapi semua manusia milik Allah, ciptaan Allah. Baik dan mulia, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang Yahudi bangga dengan silsilah mereka. Kita membaca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 lah. Mengatakan misalnya, inilah silsilah Yesus Kristus ya. Anak Daud, anak Abraham. Ya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara dalam Tuhan, orang-orang Yahudi menyangka seakan-akan yang benar itu hanya keturunan Abraham, hanya mereka, anak-anak Abraham, anak cucu Abraham. Ini yang dikatakan sebagai klaim kebenaran lahiriah. Nah, Rasul Paulus memberi pencerahan. Rasul Paulus memberi penegasan sesuai dengan ajaran bahwa kebenaran itu bukan diukur berdasarkan prestasi-prestasi lahiriah. Tapi berdasarkan semata-mata karena kemurahan Allah. Oleh karena itu keselamatan juga diberikan, diperuntukkan bukan hanya untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Maka dengan tegas dan jelas ia mengatakan sekarang tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Kebenaran itu bukan karena silsilah lagi, bukan karena turunan lagi. Karena semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran menjadi milik semua manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi yang lebih penting dari itu semua, Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa kebenaran itu harus dinyatakan dalam tindakan. Hukum Taurat itu hanya akan berarti menjadi hebat, baik, bermanfaat dan menyelamatkan apabila dilaksanakan. Saudaraku dalam Tuhan, sehingga siapapun orangnya dari suku, etnis atau apapun, asal dia melakukan perbuatan-perbuatan yang berharga, Allah akan menetapkannya sebagai pribadi yang benar. Maka Bapak Ibu Saudara, berhentilah berbicara tentang klaim kebenaran diri kita sendiri. Tapi mulai membangunlah. Kita ajak membangun hubungan-hubungan baik yang berdasarkan kebenaran Allah untuk melakukan hal-hal yang berharga. Itulah sesungguhnya panggilan kita sebagai gereja. Saudara dalam Tuhan, apa artinya iman apabila tidak mewujud melalui perbuatan-perbuatan, melalui laku dan keputusan-keputusan? Saudara dalam Tuhan, sedalam apapun iman kita, kita menyangka apabila itu tidak mewujud menjadi perbuatan-perbuatan konkret dan nyata, kita tidak akan pernah menjadi berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat ya, cerita tentang apa yang terjadi di sebuah pesawat terbang ya. Dari kokpit pilot diumumkan oleh pilot bahwa kita sedang berada dalam masalah. Karena memang terasa pesawat berguncang. Karena memang pada waktu itu ada asap keluar dari ekor pesawat. Kita berada dalam masalah. Kata pilot, mesin pertama sudah mati dan mesin yang kedua juga bermasalah. Tapi kami kru akan terus berusaha mengatasi ini semua. Sedapat mungkin
kita akan mencoba supaya kita bisa melakukan pendaratan darurat dengan cara yang terbaik. Itu kata pilot. Kami segenap kru meminta doanya supaya usaha kita bisa maksimal mengatasi kendala ini. Pesawat makin bergoncang, pesawat makin bergoncang. Di situ ada pengkhotbah. Ini ironi aja ya. Mudah-mudahan enggak terjadi seperti itu. Pengkhotbahnya malah ketakutan. Orang yang sangat beriman ini, konon katanya malah ketakutan. Dia berkata kepada orang yang ada dalam pesawat, berteriak, celaka katanya. Tak ada harapan. Pesawat ini akan jatuh. Kita semua akan binasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak menolong apa-apa. Bahkan membuat panik semua orang. Saudara, iman itu harus mewujud melalui perbuatan. Kalau tidak mewujud menjadi perbuatan, apa artinya Bapak Ibu Saudara? Karena iman kita tetap berharap. Karena iman dan doa, kru pesawat terus berjuang. Melakukan yang terbaik. Dalam nama Tuhan. Dengan izin Tuhan. Dengan keyakinan yang terbaik yang akan terjadi. Harus selalu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah kita meyakini bahwa misalnya ajaran iman kita mengatakan Allah itu menjadi Immanuel beserta dengan kita. Ia sungguh dekat dengan kita, ada di kanan kiri, depan belakang, bahkan di dalam diri kita. Untuk apa? Supaya ia atau dalam rangka ia menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita. Bahwa kita ini bisa, bahwa kita ini mampu. Bahwa kita ini bisa melakukan sesuatu yang baik. Immanuel itu menegaskan kepada kita hari lepas hari, waktu demi waktu bahwa kita bukan lagi keturunan sial. Karena dosa leluhur kita. Karena dosa Adam bukan. Immanuel itu hendak menegaskan engkau telah berubah dan diubah. Menjadi pewaris kehidupan kekal. Maka bangkitlah, maka buatlah dirimu semangat sedemikian rupa untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan berharga. Tangan Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Itu artinya Immanuel. Bukan hanya keyakinan yang diucapkan begitu saja, Allah beserta kita, Immanuel. Menulis surat di bawahnya Immanuel. Tapi tanpa mengubah apa-apa, sungguh sayang Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup sebagai pengikut Kristus harus nampak dalam keseharian bahwa kita pengikut Kristus. Bukan sekedar meyakini bahwa kita punya juru selamat. Tapi dengan meyakini bahwa kita memiliki juru selamat, lalu kita dipanggil untuk mengubah sikap kita dalam bekerja, dalam mengambil keputusan, dalam berjuang, dalam bertindak. Selalu mendasarkan diri kepada hal-hal yang positif. Kita bisa, mampu karena kita adalah pemenang. Saudara, oleh karena itu memang tidak ada waktu untuk berdebat. Alkitab mengatakan, mengajarkan kepada kita, memanggil kepada kita, kasihilah. Begitu ya. Alkitab mengajar kepada kita, ampunilah. Berharaplah selalu kepada Allah, bertobatlah, bersukacitalah. Alkitab mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Kapan lagi Bapak Ibu Saudara kita punya waktu untuk berdebat? Rasanya tidak ada. Karena untuk melakukan hal-hal ajakan-ajakan Allah, ajakan-ajakan iman kita itu juga sudah lebih dari cukup Bapak Ibu Saudara. Waktu kita kurang bahkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan.
Baiknya malah mari kita mencari kebaikan-kebaikan dari keyakinan iman yang lain. Kita mendengar misalnya ya, entah dari surat apa atau hadits yang mana yang mengatakan dari saudara kita bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman misalnya. Itu sangat baik Bapak Ibu Saudara. Untuk kita juga wujudkan bahwa belajarlah, konon katanya sampai ke negeri Cina gitu ya. Jadi terbukalah, jangan pernah huruf batoken gitu ya. Belajarlah dan belajarlah. Ucapkanlah selalu Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Jangan pusing mendengar azan Bapak Ibu Saudara. Harus berterima kasih, kita juga ikut diingatkan bahwa Allah itu Maha Besar. Cari positifnya Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk didebat, bukan untuk selalu dipersalahkan. Kemarin ada perayaan Nyepi dari saudara-saudara kaum Hindu. Apakah kita bisa mencari sesuatu yang baik darinya? Mengingatkan kita bahwa kita juga dipanggil untuk menyediakan waktu khusus. Waktu yang sangat khusus yang kita khususkan hanya antara saya dengan Tuhan. Misalnya begitu ya. Karena kita sudah terlalu sibuk dengan pergumulan-pergumulan kita, dengan kesulitan-kesulitan kita, dengan rencana-rencana kita. Kapan kita memiliki waktu khusus hanya saudara-saudara dengan Tuhan? Kita diingatkan oleh saudara-saudara kita dari kaum Hindu misalnya. Berpuasa, sebentar lagi saudara-saudara kita kaum Muslim akan masuk dalam bulan puasa. Jadi ingatkan bahwa hidup ini juga harus menahan diri. Selalu ada Bapak Ibu Saudara hal yang positif dan berharga. Mari kita mencari kebaikan-kebaikan, kesamaan-kesamaan, bukan memasuki perdebatan yang tidak ada harganya. Kiranya kita jalani kehidupan kita menjadi gereja yang berharga, gereja yang menjadi dan membawa berkat. Tuhan memberkati. Amin.